Morning all. Jadi hari ini PKIMM Adam Malik ada kegiatan napak tilas di Jogja. Nah ini kira-kira teman-teman yang mau napak tilas dari PKIMM Adam Malik. Nah kira-kira itulah teman-teman yang mau napak tilas hari ini. Mungkin kita bisa tanya satu persatu nih. Gimana perasaan mereka ikut napak tilas hari ini? Sumpah, kemarin waktu pas aku kan tidur. Ma, gimana perasaan kamu ikut napak tilas hari ini, Ma? Banget, karena cuacanya juga cerah banget, guys. Lihat. Gak terlalu panas ya? Iya, betul banget. Iya, cuaca hari ini tuh nggak terlalu panas, guys. Nah, kira-kira destinasinya kita kemana aja sih? Oke, kita tanya langsung aja ke salah satu pimpinan kita. Gimana? Destinasi kita hari ini kemana aja, Ma? Nah, nanti yang pertama teman-teman kita mau ke Museum Sono Budoyo. Nah, setelah itu kita ke Kampung Kauman. Nah, kita jalan-jalan bareng ini. Bener-bener kita jalan. Jadi kita ada Malik sehat. Ya, literally walking. Betul. Oke, teman-teman. Jadi biar kita tahu acara hari ini itu seru apa enggak, kita langsung tanya aja ke kader-kader kita. Bima, aku mau tanya nih, gimana perasaan kamu ikut napak tilas bareng PKIMM Adam Malik hari ini di Jogja? Perasaan saya untuk hari itu sangat senang sekali. Dan saya juga senang bisa berjalan-jalan sama teman-teman saya, apalagi di Jogja kan. Di Jogja kan namanya kan kota istimewa. Jadi karena kotanya istimewa, jadi pasti kita itu harus senang. Harus senang? Harus senang karena kita di kota istimewa. Seperti itu. Yaudah, satu kata untuk napak tilas hari ini. Jaya, jaya, jaya. Satu kata. Satu kata, bukan tiga kata. Iya, satu kata. Kalau jaya-jaya aja berarti tiga kata. Satu kata. Mantap. Mantap. Nah, kita ini mulai jalan bareng ke Museum Sono Budoyo. Ini literally bener-bener kita jalan kaki, full jalan kaki. Jadi kita ini ya, backpackeran ya. Saya dulu guys. Ya kurang lebih seperti itulah. Kita ini OTW ke destinasi pertama kita, ke Museum Sono Budoyo. Jangan lupa sarapan. Enggak sehat. Oke, jadi kita ini transit dulu di ujung jalan Malioboro. Payung kamisan coy. Ini Mas Kabit, ini kita transit di mana nih? Jadi sekarang kita transit di dekat. Nah, kita di titik 0 Yogyakarta. Nah, ini budak-budak, ini nak ke museum. Nah, kau nak ikut kak? Kamu dari siapa sih? Ya, jadi kita lagi transit di titik 0 Yogyakarta. Sebelum kita menuju ke destinasi selanjutnya, ya ini Museum Sono Budoyo. Gitu. Oke, jadi ini kita mau foto-foto dulu nggak sih? Betul. Foto. Kita foto bersama. Oke, kita mau foto-foto dulu ya guys. Nih, aman sih. Mas Kabit ada kata-kata hari ini nggak Mas Kabit? Mantap. Oke, mantap. Jadi ini udah hampir mendekati Museum Sono Budoyo, kawan-kawan. Bentar lagi sampai ke destinasi pertama.
Oke, hari ini kita udah sampai di Museum Sono Budoyo. Nah, ini kita udah di depan museumnya, teman-teman. Dan ini aku sama Bima, gimana? Setelah berjalan sepanjang ini, gimana perasaannya? Jujur capek. Dan mending kita naik itu aja sih tadi, apa? Naik apa? Bentor. Bentor ya. Enak naik bentor aja mending. Daripada saya Iya. lagi capek sebenarnya. Ya, kemungkinan ini jaraknya hampir 1 kilo ya, dari stasiun Tugu ke Museum Sono Budoyo. Ya, mungkin 1 kilo ada lah. Oke, stay tune. Kita mau masuk ke Museum Sono Budoyo dulu, guys. Gimana perasaannya jalan sepanjang ini? Terus ini udah sampai di Museum Sono Budoyo. Sebenarnya capek ya guys ya, cuman karena kami tuh sama-sama, jadi rasa capeknya tuh hilang gitu loh, gitu. Apalagi ada Bernia, ada Dava, ada Bima, ada semua-semuanya. Jadi kami tuh ngerasa bahagia, happy gitu. Dan Jogja pun gara kedatangan kami tuh lihat cerah banget gitu loh guys suasananya. Jadi bagi teman-teman yang mau ke Jogja bisa hubungi Bernia, Dava, Bima atau Yazaki, bisa jadi tour guide-nya karena mereka tuh sangat tahu dengan kota Jogja gitu. Langsung masuk aja. Jadi nunjukin ini bisa masuk ke acara yang itu. Berapa saat? Sampai di Museum Oke, satu. Masih Jangan bersama dihilangin. Cinanya Kalimantan. Ngeri coy. Nah, ini aku sama teman-teman udah di dalam kawasan Museum Sono Budoyo. Nah, cuma nanti kalau di dalam mungkin kita langsung berubah menjadi mas-mas soft spoken ya. Iya, mas-mas Menjadi soft spoken. mas-mas soft spoken. Iya. Karena di dalam museum itu harus hening, nggak boleh terlalu berisik gitulah. Benar. Jadi kalau misalkan kita manggil satu sama lain tuh, misalkan Bim, Mam, iya, Nggak boleh berisik ya. guys. dalam, Nggak boleh gitu, berisik, nggak ya. boleh berisik, Nggak harus boleh soft berisik, spoken, harus harus soft soft spoken. Nah, ini area kawasan dalam itu gini guys. Nah, itu yang di situ itu loket masuk. Nah, ini area kawasan dalam Museum Sono Budoyo. Perkenalan dengan nama saya Aro, edukator. Temanya, kalau untuk ini ruangan pertama, mic ya. Ruangan pertama ini temanya ruang rumah Jawa. Jadi di sini isinya perabotan-perabotan yang dulu ada di rumah Joglo. Misal untuk batiknya itu yang dipakai di perabotan kayak gitu ya, di pasren kayak gini. Di sana ada pakinangan ya untuk menyajikan tradisi nyirih atau nyinang gitu ya. Kalau yang di tengah ini ada yang namanya pasren. Untuk ini ya, berdoa menyembah Dewi Sri. Dewi Padi, Dewi Kesuburan ya. Ini patungnya Dewi Sri, Raden Sadono. Nah, jadi ini udah di dalam Museum Sono Budoyo, teman-teman. Nah, kurang lebih dalamnya seperti ini. Lumayan ramai, tapi cukup kondusif ya. Namanya juga museum kan. Nah, di sini kita juga dipandu sama Mas Aro dari edukatornya Museum Sono Budoyo. Nah, itu dia. Jadi ini udah di Kampung Kauman, teman-teman. Dan cuacanya agak mendung, cuma malah masih tetap semangat. Ada sebuah kisah bahwasanya justru menyantrikan putra-putri beliau kepada Kiai. Masuk salah satunya adalah pos besarnya ada di Kota Baru. Disitulah gerakan pertama menyerang Kota Baru untuk melucuti senjata-senjata Jepang. Pada saat itulah juga Nah, sekarang kita di Musola Aisyah Kampung Kauman. Musola di mana tempat ibadah khusus perempuan pertama yang didirikan sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini dia musolanya. pengajian mengajak para wanita untuk ikut. Nah, kira-kira itu musola Aisyah di Kampung Kauman. Ini didirikan tahun 1922 sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pasti waktu itu pun putri ataupun beliau. Nah, sekarang
kita ada di depan pendopo tablik, di mana pendopo tablik ini itu sejarah di mana tempat awal resminya organisasi Muhammadiyah. Nah, ini pendopo tabliknya. Ini pendopo tablik. Nah, kalau rumah itu yang menghadap ke sini, itu rumahnya Kiai Fahrudin, teman-teman, salah satu tokohnya Muhammadiyah. Nah, disinilah tempat di mana awal resminya organisasi Muhammadiyah. Bukan di komplek rumahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi di pendopo tablik ini. Itu awal mula Di tempat ini namanya resminya Muhammadiyah. Jadi di garis mirip. Sehingga apa? Sehingga yayasan itu kemudian dikenalkan yaitu nomor 001. Nah, sekarang kita mau lanjut ke Langgar Kidul. Setelah dari pendopo tablik itu, kita OTW ke Langgar Kidul. Stay tune terus guys, kita OTW ke Langgar Kidul. Kita sekarang udah sampai di Langgar Kidulnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kira-kira seperti inilah tempatnya ini. Nah, tuh yang di belakang itu langgarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kita sampai di Langgar Kidul. Kalau pernah melihat film Sang Pencerah, ini langgar.